Terima kasih untuk tim BL dan tim PW HUC luar biasa hari ini. Bagus semua. Ini lagu-lagu mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu ada di saat kita memerlukan pertolongan. Dan ingat yang kedua lagunya, kita ngikut Tuhan sepanjang hidup kita, seperti Daniel. Sekalipun tubuhnya harus mati, dia tetap tidak mau menyembah patung raja, tetap tidak mau menyembah roh dunia ini. Tetapi Daniel, sekalipun dia harus mati, dia tetap menyembah Tuhan. Bahwa kita akan mengikut Yesus sepanjang hidup kita sampai napas kita berhenti. Ya, jadi hari ini saya mau melanjutkan tentang Daniel yang kemarin kita belum selesai. Hari ini saya lanjutkan, cepat aja ya. Yuk kita lanjutkan. Kemarin kita belajar bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego diuji ke dalam dapur api untuk menyembah patung raja atau tidak. Dan Daniel pun diuji juga untuk semua peraturan di negara-negara membuat peraturan barang siapa tidak menyembah raja, dia akan dibunuh ya. Di sini juga di zaman Raja Darius orang Media, di sini Daniel diuji. Kalau kemarin zaman Nebukadnezar itu adalah kepala emas, yaitu Babylon. Setelah Babylon hancur, maksudnya setelah Babylon direbut oleh Media Persia, kemudian Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego itu diambil lagi oleh orang Media Persia. Kenapa? Karena pinter. Orang kalau pinter-pinter rebutan enggak? Rebutan. Wah, ini orang ini pinter, ini membuat perusahaan jadi maju. Orang ini membuat negara jadi maju. Pasti rebutan. Raja-raja ingin berebut memilikinya. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego setelah Nebukadnezar jatuh, anaknya Belsasar jatuh, direbut oleh orang Media Persia. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel diambil oleh orang Media Persia. Media Persia itu dari kepala menuju apa? Badan apa? Silver, perak, dari emas ke perak. Ya, dan kemudian di Daniel ditempatkan jadi atasan juga di kerajaan Media Persia. Kenapa? Karena hikmat yang luar biasa. Makanya orang pandai dicari banyak orang, orang berhikmat dicari banyak orang. Jadi kita lihat nih, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika dia berumur 62 tahun. Darius mengalahkan Babylon, yaitu Nebukadnezar. Itu adalah orang Media Persia. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya, ditempatkan ke seluruh kerajaan, membawai mereka diangkat 3 pejabat tinggi, yaitu Daniel. Jadi Daniel diangkat lagi menjadi pejabat tinggi di negara itu. Ya, jadi orang yang disertai Tuhan itu tingkah lakunya, karakternya selalu baik, selalu menguntungkan majikannya, seperti Daniel. Jadi Daniel diangkat menjadi petinggi di dalam pejabat tinggi di kerajaan Media. Kemudian Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja karena ia mempunyai apa? Roh yang luar biasa. Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dari siapa? Wow. Jadi kamu tidak perlu apa-apa, yang penting aku punya rohmu, aku menempel pada roh Tuhan. You can do everything. Ya, kita lihat. Dan raja bermaksud menempatkan ke atas seluruh kerajaannya. Jika engkau mempunyai roh Allah, maka Tuhan akan menempatkan engkau di atas. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Kau akan terus naik, tidak akan turun. Itu adalah janji Tuhan. Pada saat kau mempunyai rohnya yang luar biasa, kita lihat tetap menempatkannya di atas seluruh kerajaan. Yang lain iri enggak? Iri enggak? Iri.
Kalau ada yang satu, tiba-tiba aku sudah lama di sini, kok itu orang baru diangkat, pasti iri nggak? Pasti terjadi. Nggak usah dunia yang sekarang, dari dunia dulu juga iya, betul ya? Yang lain iri semua. Kok Daniel orang baru itu apa? Dia kan orang tawanan, tahu tawanan? Tawanan dari negeri lain diambil ke Persia, diambil ke Media Persia. Kok tiba-tiba diangkat jadi pejabat tinggi? Padahal yang lama-lama yang penduduk asli ada di situ. Jadi pada iri, ya. Kemudian para pejabat tinggi, wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel, tetapi mereka tidak mendapat alasan pun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia. Orang baik bingung, orang ngasih nyari salahnya bingung. Orang yang baik selalu dicari kesalahannya sampai tidak ada kesalahannya. Yesus juga dicari kesalahannya, orang bingung sampai bilang, tidak kudapati satu kesalahan pada Yesus. Dibalikkan lagi, tidak kudapati lagi kesalahan pada Yesus, dibolak-balikkan, tidak didapati kesalahan pada Yesus. Karena orang yang baik, orang yang penuh dengan roh Allah, orang yang mengharapkan Tuhan, bergantung sepenuhnya pada Tuhan, itu pasti otomatis karakternya baik, ya. Dan ia setia dan tidak dapati suatu kelalaian atau kesalahan padanya, ya. Maka berkatalah orang itu, kita tidak mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali hal apa? Ibadah. Media Persia adalah penyembah Baal, penyembah patung-patung dewa Baal. Sedangkan Daniel menyembah Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi itu yang dipermasalahkan. Selalu ada celah bagi iblis untuk membuat menjadi suatu kesalahan, sekalipun kamu hidup benar. Jadi kalau bilang, Bu, saya sudah hidup benar, saya sudah sabar, kok saya dibenci banyak orang. Iblis selalu mengambil celah atau apapun yang menjadi kekuatanmu dipakai untuk menjadi kelemahan. Kekuatan Daniel adalah menyembah kepada Allah yang benar, Allah Yahweh. Itu yang dipakai iblis untuk membuat dia jadi bersalah. Maka dikeluarkan peraturan. Siapa sebetulnya yang mengeluarkan peraturan? Pejabat-pejabat itu untuk menjatuhkan Daniel, ya. Karena iri, maka pejabat-pejabat itu, wakil raja, membikin peraturan. Barang siapa tidak menyembah raja tetapi menyembah Allah lain akan dihukum mati. Daniel kena enggak? Kena. Itulah kalau ada iblis yang mulai bekerja, apapun kamu dicari kesalahannya. Jadi kalau engkau sudah bersandar sama Tuhan, berbuat baik, tetapi sudah dicari kesalahannya, enggak usah stres, enggak usah ngamuk-ngamuk, tetap berdoa seperti Tuhan. Ingat, Daniel setelah dikasih peraturan ngamuk-ngamuk, marah-marah enggak? Enggak loh. Dia tetap berlutut kepada Tuhan. 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Ya, kita lihat ayatnya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi, wakil raja menghadap raja. Raja Darius kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, penguasa, wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Yang mufakat siapa? Bawahannya. Rajanya nggak tahu apa-apa loh. Rajanya nggak tahu apa-apa. Kita semua sudah mufakat bahwa dikeluarkannya mandat supaya penetapan raja, barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Yang memberi peraturan bukan Raja Darius, tetapi apa? Wakil raja dan pejabat-pejabat di bawahnya. Kenapa? Karena Daniel diangkat sebagai penguasa atas negara itu. Jadi kalau iblis bekerja, tidak usah takut. Jika engkau melakukan sesuatu kebenaran dan kau dihukum mati, itu kamu beruntung. Berbahagialah engkau jatuh dalam pencobaan yang bukan dari kesalahanmu, karena engkau akan menerimamu mujizat, ya, seperti yang dilakukan oleh
Daniel. Kemudian kita lihat mereka mengadakan peraturan. Jadi Babylon itu diambil alih oleh Medo Persia, Medes. Ya ada dua. Medes tadi saya ceritakan. Ya, yang orang Media tuh rajanya Darius. Kalau orang Persia rajanya Raja Cyrus, ya. Kemudian yuk kita lanjutnya. Oleh sebab itu ya raja, keluarkan larangan, buatlah suatu perintah yang tidak dapat ubah. Loh, raja disuruh mengeluarkan perintah. Itu namanya rajanya didikte sama wakilnya, sama bawah-bawahannya. Menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu raja membuat surat perintah dan dengan larangan itu, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Waktu dia mendapat larangan itu, bukan kamu bingung tanya teman gimana, enggak, tapi dia berdoa kepada Tuhan, kepada Allahnya, ya. Lalu orang itu bergegas masuk, mendapati Daniel sedang berdoa, memohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja, menanyakan kepadanya tentang larangannya. Bukankah tuanku raja mengeluarkan larangan setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak dapat dicabut kembali. Dan kata mereka kepada raja, Daniel, orang buangan dari Yehuda yang kamu ambil itu sudah tidak mengindahkan peraturan tuanku. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Jadi kita tahu bahwa setelah mereka bawahan raja berkomplot untuk menjatuhkan Daniel, karena dikeluarkan surat larangan untuk menyembah kepada Allah lain, tidak boleh menyembah kepada siapapun, hanya kepada raja. Tetapi Daniel tetap menyembah kepada Tuhannya. Saat itu Daniel dipanggil oleh raja dan dimasukkan ke dalam gua singa sesuai dengan peraturan yang baru saja dibuat. Yuk lanjut. Nah, setelah raja mendengar itu, maka sedihnya raja. Kenapa? Raja Darius itu sangat mengasihi Daniel. Dia tidak tahu kalau itu trik-triknya anak buahnya, bawahan-bawahannya. Dia mengasihi Daniel. Raja, kenapa? Kerajaan banyak diuntungkan dengan advice. Advice itu nasihat dari Daniel. Jadi nasihat Daniel bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan raja dan negara. Jadi Raja Darius sangat mengasihi Daniel. Sesudah raja mendengar itu, sedihlah ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, mencari jalan. Raja sendiri sudah membuat peraturan berdasarkan orang-orang bawah, tapi dia terjebak oleh peraturan itu. Dia berusaha mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegaslah orang itu menghadap raja setelah berkata, ketahuilah raja, bahwa menurut undang-undang orang Persia tidak ada larangan atau penetapan raja yang dapat diubah. Wah, raja sudah bingung. Tadinya raja mau mengubah, tidak jadi, karena tulisannya tidak dapat diubah. Setelah itu raja mengambil pemerintah, diambillah Daniel, dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Raja pun tahu bahwa Daniel menyembah Allahnya dengan tekun. Dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Ya, luar biasa, si Darius saja tahu Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dia yang akan melepaskan engkau dari gua singa. Maka dibawalah sebuah batu, diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal ini Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Pergilah raja ke istananya dan berpuasa. Raja sampai pergi ke istana berpuasa untuk Daniel, karena Raja Darius sangat mengasihi Daniel.
Ia tidak menyuruh datang penghibur-hibur, ia tidak dapat tidur karena dia mikirin Daniel. Karena dia tahu Daniel bukan orang yang jahat. Dan raja terjebak oleh peraturannya sendiri. Kemudian pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja pergi dengan buru-buru ke gua singa. Raja sendiri sampai pergi buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berseru kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Dia tanya, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu, apakah dia sanggup melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Ya, jadi sampai raja ndak bisa tidur, sampai teriak-teriak, sampai bangun pagi-pagi dia melihat keadaan Daniel, karena memang raja mengasihi Daniel, karena Daniel sangat berguna bagi kerajaannya. Yuk lanjut. Lalu kata Daniel kepada, "Ya Allah, ya Raja kekalah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Karena memang dia tidak bersalah apa-apa. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, tidak terdapat luka apa-apa daripadanya, karena Daniel percaya kepada Tuhan. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi orang-orang yang menuduh Daniel, yang membuat peraturan, dimasukkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak, keluarga loh, anak-anak, istri, semua dimasukkan ke dalam gua singa. Dan singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang mereka. Jadi kalau ada orang yang mengira-ngira kejahatan kepada kamu, jangan membalas, karena Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Jadi pada saat anak ajudannya, bawah-bawahannya mengira-ngira mereka yang jahat untuk Daniel, tetapi Daniel tidak kenapa-kenapa. Dan pada saat hukuman untuk Daniel terkena kepada mereka, ya. Jadi kita lihat kemudian Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bahasa, dan bangsa, dan mendiami seluruh bumi, bertambah-tambah kiralah kesejahteraanmu. Kemudian, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Jadi sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Bahkan Raja Darius mengakui bahwa Allah Daniel yang Daniel sembah itu Allah yang hidup, yang sanggup melindungi Daniel dari singa, dan yang dia bilang bahwa seluruh orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Di sini Tuhan beri mujizat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan menjadi harum di kota, di negara Media Persia. Apapun mujizat yang Tuhan buat ada maksud supaya nama Tuhan dikenal di negeri orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Jadi kita lihat bahwa ayat ini mengajarkan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan pasti menyertai kita. Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, dulu, sekarang, dan selamanya, sanggup menjadi rescue kita, pertolongan saat kita membutuhkan, ya. Dan kemudian kita lihat, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan
daripadaku. Orang yang hidupnya selalu berdoa kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, Tuhan akan selalu melindungi dan mengenyangkan, tidak akan kelaparan dan akan diberikan keselamatan, ya. Jadi kita harus belajar bagi Daniel. Kalau dulu kita doa salah-salah, ingat Daniel berdoa 3 kali sehari, bukan pagi, siang, malam bawa makan ya. Tetapi doa itu sungguh-sungguh ungkapan dari hati, minta perlindungan Tuhan, kesehatan, keluarga, rumah tangga, income, semua apapun yang kita punya. Kami minta Tuhan yang melindungi. Seperti Tuhan melindungi Ayub, semua dipagari, bisnis, keluarga, kesehatan semua dipagari, ya. Termasuk pikiran kita dipagari supaya tidak ada intimidasi iblis yang masuk ke dalam pikiran kita. Ya, itu adalah cerita tentang Daniel. Dan kadang Tuhan kita lihat berbicara tentang akhir zaman lewat mimpi dan penglihatan. Kalau Tuhan berbicara dengan mimpi, penglihatan, itu adalah biasanya tentang apa yang terjadi di depan. Selalu apa yang terjadi di depan. Dan itu biasanya konfirmasi bisa 2-3 kali mimpi. Ya, kita lihat bahwa Tuhan bisa bekerja lewat mimpi dan penglihatan. Kitab Daniel, mimpi Nebukadnezar, mimpi patung besar, mimpi pohon besar, terus mimpi Daniel tentang 4 binatang, domba jantan dan kambing jantan. Pada tahun pertama pemerintahan Belsasar, bermimpilah Daniel mendapat penglihatan di tempat tidurnya, lalu dituliskan mimpi itu, ya. Jadi seperti ini Tuhan berbicara untuk membuat orang baik benar. Mene tekel opersin itu adalah penglihatan. Terus Tuhan berbicara lewat mimpi tentang Nebukadnezar yang kemarin mimpi pohon besar, tentang Daniel mimpi patung, kemudian tentang Daniel yang mimpi domba dan kambing. Penglihatan akan diberikan kepada setiap orang yang melekat kepada Tuhan. Jadi kalau kamu mau dapat mimpi, kita melekat sama Tuhan. Biasanya mimpi tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman supaya kita bisa prepare, bersiap-siap. Seperti Yusuf, apa yang terjadi 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kelaparan ada di depan. Setelah Yusuf mendapatkan mimpi, dia bersiap-siap. Oh, habis ini ada kelaparan. Dia bersiap-siap mengumpulkan segala bahan makanan di negeri itu, sehingga pada saat masa kelaparan datang seperti mimpi Tuhan, dia tidak kelaparan karena dia sudah bersiap-siap menanti kedatangan musim kelaparan. Ya, yuk kita lihat ayatnya satu lagi. Nah, lewat mimpi dan penglihatan di era kedatangan Yesus yang kedua. Kita lihat Yoel. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Terutamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Aku akan mengadakan mujizat di langit, di bumi, darah dan api dan gumpalan asap. Jadi Tuhan akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi. Dan Tuhan akan mencurahkan pada akhir zaman, Tuhan akan mencurahkan roh kepada anak-anak kecil. Sekarang banyak toh kesaksian-kesaksian tentang anak kecil yang ngimpi rapture. Aku melihat ini, ya. Akan terjadi pada hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini hari terakhir bukan? Yes, ini hari terakhir. Bahwa Tuhan akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anakmu laki-laki, perempuan akan bernubuat, terunamu mendapat penglihatan, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki, perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ya. Ini kita lihat Samuel juga mendapat penglihatan dari Tuhan. Saat menjadi pelayan Tuhan, Samuel banyak mendapat penglihatan. Ingat, ini hari terakhir, nanti akan banyak orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mendapat mimpi. Itu artinya pesan Tuhan apa yang terjadi di akhir zaman. Seperti Pak Budi ini sering dapat mimpi loh. Sering dapat mimpi rapture sampai 5-6 kali. Dan
peringatan rapture mimpi Pak Budi itu membuat kita ada yang diangkat, ada yang tidak. Kalau tidak diangkat kita waduh, apa salah kita? Kita harus introspeksi diri. Jadi kalau engkau sering dipakai Tuhan sebagai alat bagi Tuhan untuk mendapatkan mimpi, dan itu adalah sebagai tanda roh Tuhan tercurah atas kamu, dan Tuhan memberi kau apa rahasia akhir zaman kepada sahabat-sahabatnya. Yuk kita lanjut. Nah, kita lihat bahwa ini tadi setelah masuk ke dalam kandang singa, dan setelah Daniel bisa menafsirkan mimpi dari Raja Nebukadnezar, dari patung Raja Nebukadnezar, Daniel sendiri dikasih mimpi. Ingat ya, Tuhan tuh kalau kasih mimpi kadang tidak sekali, 2 kali mimpi yang sama. Seperti Yusuf dikasih 2 kali mimpi yang sama untuk konfirmasi bahwa itu benar terjadi. Tuhan memberikan mimpi yang sama kepada Yusuf 2 kali. Dan Tuhan memberikan mimpi yang sama kepada Daniel 2 kali. Satu lewat rajanya Nebukadnezar, satu Daniel sendiri mendapat sendiri mimpi. Ya, kita belajar bagaimana mimpi Daniel menegaskan tentang apa yang terjadi di akhir zaman, bahwa kerajaan Allah akan segera datang. Kita sebentar lagi akan ketemu Yesus. Luar biasa ya. Amin. Masa tribulasi hanya 7 tahun. Kita akan bentar lagi ketemu Yesus face to face. Luar biasa ya. Yang selama ini kita lihat dari buku, dari cerita-cerita, dari gambar-gambar, tetapi sebentar lagi kita akan ketemu dengan Yesus. Karena kerajaan Allah, Yesus Kristus sendiri akan datang memerintah di dunia ini. Ya, di dunia yang kita tinggali sekarang. Yuk kita lanjut. Ini mimpi Daniel. Sekarang saya mimpi Daniel saya mau menjelaskan secara garis besar aja. Pada tahun pertama pemerintahan Belsasar, Raja Babel, bermimpilah Daniel mendapat penglihatan di tempat tidurnya. Dituliskanlah mimpi itu. Pada malam hari aku melihat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Jadi laut besar itu laut Mediterranean Sea. Jadi laut Mediterranean, ya. Dan 4 binatang besar naik dalam laut, satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama gambarnya seperti singa. Ini Babylon, singa, dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Dan aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut, ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepalanya diberikan hati manusia. Jadi Raja Babylon ini melambangkan kepemerintahan Raja Nebukadnezar. Kepala emas sama dengan gambar singa. Sayap melambangkan kecepatan, bahwa pemerintahan itu naik pesat sangat cepat dan diberikan hati manusia. Jadi kita lihat bahwa di Babylon itu tembok-temboknya aja gambarnya apa? Singa semua tuh. Ini tembok kota Babylon zaman dahulu itu temboknya singa semua. Jadi Tuhan sudah tahu. Jadi ingat ya, pemerintahan di dunia itu di dalam kontrolnya Tuhan. Apa yang kita takut? Enggak takut. Saya enggak takut apa-apa. Karena kita kalau lihat belajar dari Alkitab, semua apa yang terjadi di dunia itu Tuhan lihat. Tuhan kontrol. Ya. Kemudian kita lihat, sedangkan diberikan hati manusia. Jadi Babylon ini dilambangkan dengan kepala emas dan dilambangkan dengan singa. Kemudian kita lihat yang kedua, dan tampak ada seekor binatang yang lain kedua seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di mulutnya. Masih ada di mulutnya, di antara giginya, dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging sebanyak-banyaknya. Dan kemudian begitu Babylon, kemudian anaknya yang Mene Tekel Ufarsin runtuh, dipecahkan oleh Tuhan karena dia tidak sesuai dengan Tuhan. Dia dihancurkan, diambil alih negara Babylon, diambil alih dengan negara Media Persia. Lambangnya itu bear itu apa? Babylon adalah negara Irak, Media Persia adalah negara apa? Iran.
Ini adalah negara Irak, ini adalah negara Iran. Jadi kemudian lah tiga tulang di mulutnya mulutnya beruang itu dia sudah barusan mengalahkan negara Babylon, mengalahkan Libya dan mengalahkan Mesir. Jadi negara Iran ini sangat kuat sehingga dia sudah mengalahkan Babylon, mengalahkan Libya dan mengalahkan Mesir. 3 tulang barusan dia mengalahkan. Terus kita lihat lanjutnya. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang lain namanya macan tutul. Ada 4 sayap di punggungnya. Wow, 4 sayap tuh berarti pemerintahannya sangat cepat sekali. Macan larinya kenceng enggak macan? Larinya kenceng pakai sayap lagi. Macan larinya kenceng pakai sayap. Jadi kecepatan mencapai puncak itu sudah luar biasa. Makanya ini di dalam pemerintahan Alexander the Great ya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan diberinya kepada kekuasaan. Sangat cepat kekuasaannya sehingga raja ini memperoleh kekuasaan umur berapa? 32 tahun. Umur 32 tahun juga pemerintahnya udah banyak. Tetapi akhirnya dia meninggal karena sakit. Umur 32 tahun dia mati meninggal karena sakit. Sampai dia berkata, "Oh Tuhan, dokter aku bayar tidak bisa mengobati penyakitku. Uang yang aku kumpulkan selama ini, jajan-jajanku tetap tidak bisa membuat aku berumur panjang." Jadi Alexander the Great mati umur 32 meninggalkan banyak kekayaan. Dokter-dokter yang hebat tidak bisa menyembuhkan dia. Dia meninggal umur 32 karena sakit. Dan kemudian jenderalnya ada jenderal-jenderal bawahnya mengambil kekuasaan atasannya. Jadi kenapa dia 4 kepala? Karena 4 kepala ini adalah nama, kita tidak usah tahu, tapi istilahnya kenapa ada 4? Kenapa kepalanya 4? Jadi ini kita lihat ya. Kemudian adalah binatang yang macan tutul, ada 4 sayap burung. Lagi pula binatang itu berkepala 4. Kenapa berkepala 4? Karena setelah Alexander the Great mati, jenderal-jenderalnya ada 4 orang yang menjadi penguasa. Ini sudah berlalu. Jadi 3 pemerintahan ini sudah berlalu. Sudah berlalu, kita tidak usah mikir itu ya. Sekarang kita mikir pemerintahan yang akan datang, yang sekarang kita diami sekarang. Yuk. Kemudian aku melihat di dalam penglihatan tampak binatang yang keempat, yang menakutkan, mendahsyatkan. Ia sangat kuat, ia bergigi besar dari besi, ia melahap, meremukkan, sisanya diinjak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Loh, jadi yang binatang terakhir itu seperti ini bertanduk 10. Bertanduk 10. Ini binatang sekarang kita tinggali ini. Kemudian aku memperhatikan tanduk itu tumbuh di antaranya suatu tanduk kecil dan 3 tanduk itu yang lain akan tercabut. Dan tanduk itu tanpa ada mata seperti manusia dan mulut yang menyombong. Jadi tanduk 10 ini harus muncul dulu 10, baru dari 10 keluar tanduk kecil. Jadi berapa? 11. Setelah 11, 1 tanduk itu menghancurkan 3 raja yang lain. Jadi tinggal 7 tambah 1, 8. Masuk akal? Harus 10 dulu keluar, baru 1 tanduk di depan keluar. Begitu 1 tanduk keluar, 3 belakang habis. Ya, itu ceritanya. Kita lihat ya, karena ini berpengaruh juga pada akhir zaman. Ini adalah binatang yang terjadi pada hari zaman. Binatang melambangkan kerajaan dan tanduk melambangkan raja. Kita lihat 10 ini kalau binatang yang keempat itu sama dengan binatang pada kaki dan jari-jari kaki. Yuk kita lanjut.
Tuh, kita lihat kebangkitan tanduk kecil. Tadi tanduk kecil ya. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Lihatlah seekor naga merah berpadam. Ini tadi di Daniel. Daniel, Tuhan mengirimkan mimpinya kepada Daniel tentang apa yang terjadi di akhir zaman. Dan Tuhan mengirimkan mimpinya kepada Yohanes di pulau Patmos dalam kitab Wahyu. Jadi apa yang diberikan Tuhan kepada Daniel dikonfirmasi lewat mimpi kepada pulau Patmos. Penglihatan lewat pulau Patmos oleh Yohanes. Ini kita lihat di kitab Wahyu. Tampaklah tanda yang lain di langit. Lihat seekor naga merah badam berkepala 7, bertanduk berapa? 10. Dan di atasnya kepalanya ada 7 mahkota. Kalau tadi satu binatang tanduknya 10. Betul, 10. Itu melambangkan pemerintahan terakhir. Tetapi kalau ini naga tanduknya 7, itu melambangkan negara yang ditumpangi oleh iblis. Ada 7 negara yang akan melawan anak-anak Tuhan. Ya, kita lihat ayatnya. Dan ada di kepalanya ada 7 mahkota. Yuk kita lihat. Bertanduk 10 ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10. Dari laut. Dari laut itu dari laut itu dari bumi. Bertanduk 7, di atas tanduknya terhadap 10 mahkota, tadi 10 mahkota tanduk, dan kepalanya tertulis nama-nama hujat. Dan seperti Tuanku lihat kaki dan ini, kalau ini baiknya ke Daniel, 10 tanduk sama dengan 10 jari kaki, ya. Dan seperti lihat Tuanku kaki jarinya sebagian dari tanah liat, dari besi. Berarti kerajaan yang akan datang nanti, 10 kerajaan, itu ada yang lemah, ada yang kuat. Dan sebagaimana jari kaki dari besi, ada yang menjadi keras, ada yang rapuh. Kemudian kita lihat di ayat Wahyu, ke-10 tanduk yang kau lihat adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Dan mereka seia kata kekuatan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Jadi binatang itu adalah setan. Jadi ini adalah setan dan negara-negara yang dikuasai setan. Dan mereka akan memberikan kuasa kepada 10 raja yang memerintah, dan mereka akan bersatu padu. Seperti tadi yang terjadi pada wakil raja, pembesar, bupati, itu semua bersatu padu. Ya, ini juga akan terjadi di akhir zaman. Ya, yuk kita lanjut. Kita lihat. Lalu datanglah seorang dari ke-7 malaikat membawa ke-7 cawan, berkata kepadaku, mari ke sini. Ini Wahyu ya. Aku akan menjual kepadamu putusan yang terjadi pada pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak air. Jadi kerajaan itu akan menguasai seluruh bangsa, suku, bahasa, dan semua negara di bumi. Dengan dia raja-raja telah berbuat cabul dan mabuk oleh anggurnya. Jadi ini tanduk kecil itu adalah yang disebut di kitab Wahyu adalah harlot. Harlot itu pelacur. Kenapa? Karena dia mempengaruhi raja-raja untuk jahat. Seperti tadi yang terjadi pada bupati, mempengaruhi raja Darius untuk membuat hukum, membuat peraturan, sehingga membuat orang-orang Kristen aniaya. Apa yang terjadi di Daniel akan terjadi akan datang. Kemudian kita lihat lewat tanduk kecil ini. Kemudian dalam roh aku dibawa ke padang gurun, aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, penuh ditulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Tadi 7 kepala 10 tanduk itu tadi naga tadi 7 kepala 10 tanduk itu 10 raja. Kemudian
Perempuan itu memakai kain ungu, kain kermisi dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Di tangannya penuh dengan cawan, dengan segala kekejian, kenajisan percabulannya. Jadi di sini ya, di akhir zaman itu semua tentang worship, tentang penyembahan. Jadi seperti yang terjadi pada zaman Daniel, itu tentang penyembahan kepada raja. Jadi akan terjadi pada zaman nanti Antikris, penyembahan terhadap Antikris, terhadap penguasa saat itu atau terhadap Tuhan kita. Itu akan terjadi penganiayaan yang sama. Kemudian pada dahinya tertulis nama suatu besar, Babel besar, ibu dari wanita pelacur. Dan aku melihat perempuan itu apa? Mabuk oleh darah orang kudus dan darah orang-orang saksi-saksi Yesus. Jadi apa yang terjadi pada zaman Daniel akan terjadi lagi pada zaman ini. Ya, jadi kalau kita jadi orang Kristen disakiti, udah mulai dibenci, nggak usah takut. Karena memang itu kenyataannya. Memang orang-orang Kristen akan dibenci semua orang, dibenci orang-orang dunia, bahkan kamu akan menjadi sendirian. Karena apa? Kamu tidak punya teman lagi, saudara-saudaramu membenci lagi, keluarga sudah benci, teman-teman dunia sudah benci, kamu ditinggalkan, itu wajar. Daniel juga ditinggalkan dan dia hanya berdua sama Tuhan di dalam kamar. Ya, itu akan terjadi, yes. Jadi kalau kamu benci jangan berusaha kompromi. No, karena itu sudah terjadi yang zaman lalu, akan terjadi lagi zaman sekarang. Ya, perempuan itu mabuk oleh orang kudus karena perempuan ini adalah tanduk kecil tadi. Itu menyebabkan membuat hukum, membuat peraturan yang menyebabkan orang-orang Kristen tidak bisa menyembah kepada Tuhan kita seperti Daniel. Dan mereka akan dipenggal kalau tidak mau menyembah patung, tidak mau melakukan sistem dunia, tidak masuk ke dalam world system, di dunia sistem, mereka akan dibunuh. Akan terjadi lagi. Ya, kita lihat, yuk. Yang penting di sini adalah mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Istilahnya ketujuhnya adalah 7 raja. Jadi 7 raja, jadi yang digambarkan tadi bis tadi apa? Naga, itu adalah negara-negara yang menghancurkan Israel. Pertama, 1 kita lihat. Israel keluar dari Mesir, betul? Negara yang menawan Israel adalah Mesir. Jadi tadi yang kamu lihat 7 kepala dragon, itu adalah negara-negara yang menghancurkan Israel. 1 adalah Egypt, Mesir. Kedua adalah Turki, Assyria, bangsa Assyria zaman dulu itu bangsa Asyir. Kalau zaman sekarang katanya saya lihat di peta Turki. Terus ketiga Babylon yang menumpas Yerusalem sampai si Daniel diambil dari Israel dibawa ke Babylon. Ya, Babylon itu zamannya Nebukadnezar. Kemudian kepala ketiga itu Persia, Iran, yaitu tadi Darius Media Persia. Yang Daniel di kandang singa itu pemerintahan Darius Darius Persia. Terus habis itu Yunani Alexander the Great tadi yang gambarnya macan tutul berkepala 4. Itu yang merebut Israel, menghancurkan Israel. Kemudian Roma itu ya pada zaman Yesus disalib. Zaman Yesus disalib itu pada zaman kekaisaran Roma. Itu yang orang-orang Kristen banyak dibunuhi. Petrus, murid-murid Yesus banyak dibunuh itu zaman Roma. Itu zaman Yesus, itu Roma. Ini 1, 2, 3, 4, 5 sudah berlalu, ya. Sudah masa lalu pas. Sekarang kita di masa masih di dalam Roma dan yang ini adalah kerajaan yang terakhir. Kepala yang ke-7 itu adalah kerajaan sekarang ini yang akan terbentuk sekarang ini. Jadi kalau 5 sudah berlalu, kita masih ada di Roma, revive itu Roma modern, dan yang terakhir ini adalah negara-negara
negara-negara yang akan menghancurkan Israel dan anak-anak Tuhan. Yuk kita lihat. Kita lihat ayatnya. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat adalah 10 raja yang belum memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama dengan binatang itu. Mereka seia sekata kekuatan dan mereka berikan kepada binatang. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih dengan setia. Dia berkata, semua air yang kau lihat di mana wanita pelacur duduk adalah bangsa. Tadi ada raja, ada naga duduk, itu adalah semua negara, bangsa, bahasa, dan kaum bahasa. Karena orang-orang yang akan ini akan dikasih kuasa sama Tuhan untuk menyiksa orang-orang Kristen. Dikasih kuasa untuk Tuhan untuk memerintah dunia dan mereka akan menganiaya anak-anak Tuhan. Ya, kita lihat bahwa 10 tanduk itu sudah terbentuk loh. Kemarin kita bilang 10 tanduk sudah terbentuk. Tinggal 1 lagi akan muncul dari mereka. Jadi berapa tadi? 11. 1 tanduk kecil akan muncul dari mereka dan 3 di antara ini akan habis. Tadi 10 tanduk keluar, 10 tanduk muncul, 1 keluar dari mereka kecil, kemudian 3 habis, si kecil akan membesar. Si kecil akan memberi pengaruh kepada 10 negara itu. Bahkan tadi bilang apa? Pelacur itu duduk di antara 10 tanduk. Jadi yang kecil itu nanti akan menguasai, memberi pengaruh kepada 10 raja itu untuk membuat peraturan baru. Seperti yang terjadi pada Daniel, akan terjadi pada masa ini. Jadi kita harus siap-siap ya. Kalau saya sih mending harus tetap rapture. Kalau enggak, aduh berat. Kamu harus nyanyi. Sekalipun kau tak membawaku, sekalipun kau tak menolongku, takkan ku tahu, ku akan menyembahmu. Ya itu, kamu harus menyanyi itu. Kalau engkau masuk di dalam masa antikris, ngeri ya. Ingat ya, ini 10 sudah keluar, nanti akan muncul 1 lagi pemimpin, kita belum tahu. Itu yang antikris. 1 muncul dari 10. Kita tunggu aja ini sampai tahun 2025, enggak tahu. Akan muncul 1 dari mereka dan 3 ini habis jadi 7. Tapi 1 yang kecil ini akan menguasai mereka dan akan membuat mereka membuat hukum, peraturan baru seperti yang terjadi pada Daniel. Ingat ya. Terus lanjut. Kita baca di Lukas. Ini Lukas ini. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Ingat yang ngepung tadi adalah yang tadi aku bilang, 1 Mesir, 1 tadi apa? Assyria, Babylon, Irak, Iran, kemudian Roma, tadi Roma apa? Ya Yunani, dari tadi yang saya bilang 7 tadi. Jadi ini semua kepalanya ada 7. 1, 2, 3, 4. Ini akan mengepung Israel. Wanita ini adalah Israel yang melahirkan Yesus. Wow. Ingat sekarang Israel sudah dikepung berapa orang? Berapa? Yaman? Berapa? 4 ya? Berapa 4 ya? 4. Masih ada 3 lagi. Kalau 3 lagi dikepung, wes siap-siap. Kita lihat ya, kalau sudah, lihat nih, kalau sudah 7 dari negara ini ngepung Israel, apa yang terjadi? Yuk kita lihat.
Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, orang-orang yang berada pedusunan jangan masuk ke kota. Berarti kamu tidak boleh ke kota, tidak boleh ke Yerusalem. Harus orang-orang ini ngomong Israel ya, orang-orang Israel harus keluar. Sekarang banyak orang Israel yang diungsikan dari Israel. Saya kemarin lihat, wah gila, orang Israel sudah pada ngungsi keluar dari, betul. Karena Tuhan berkata, jika tentara-tentara dikepung Israel, orang yang berada di daerah situ harus keluar daripada jauh-jauh dari Israel. Lihat, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang tertulis. Celakalah ibu yang sedang hamil, waduh, hamil, yang menyusukan bayinya pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka atas bangsa Israel, dan mereka akan tewas oleh mata pedang. Ada yang ditangkap dijadikan tawanan, dan Yerusalem akan diinjak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti Yerusalem akan kalah. Israel sebentar lagi akan, setelah diserbu 7 negara-negara yang tadi, Israel akan kalah. Lihat ya. Dan Yerusalem akan diinjak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa. Genaplah, berarti waktu pemerintahannya aja Tuhan sudah tentukan dah. Sudah. Bu, kita berdoa untuk Israel. Enggak bisa, ini nubuatan harus digenapi. Enggak bisa, nubuatan harus digenapi. Terus kita lihat ayatnya. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang. Di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelarat. Orang akan ketakutan karena kecemasan berhubung dengan apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa langit akan goncang. Akan ada tanda-tanda matahari, bulan, bintang. Tanda matahari, udah gerhana bulan, gerhana matahari, kemudian akan bintang jatuh, tiba-tiba ada tanda-tanda apa? Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dengan awan, dengan tanda kekuasaan dan kemuliaannya, berarti rapture. Ingat loh, sekarang Israel sudah dikepung oleh 4 kerajaan. 4 kerajaan. Dan ini gambarnya 7 kerajaan. Tinggal nunggu 3 lagi, habis itu Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan. Siap enggak? Udah ini sekarang ya. Orang Israel sudah dievakuasi. Dia, ayo kamu harus keluar. Orang yang berada di Yudea harus melarikan diri, ayo. Kamu harus pergi, jangan di Israel. Karena Israel sebentar lagi akan dihancurkan oleh 7 negara yang tidak mengenal Allah. Dan setelah itu terjadi, maka Tuhan akan datang di awan. Ya. Nah, Yerusalem akan diinjak-injak. Berarti Yerusalem udah diambil alih sama mereka. Dan tapi kemudian orang akan ketakutan. Dan ingat, anak manusia datang dalam awan dengan kekuatan. Ini yang ngomong teman saya, tapi yang ngomong firman. Jadi setelah semua terjadi, Tuhan datang di awan-awan. Kita anak-anak Tuhan, anak-anak Gentile itu apa? Di luar Israel. Di luar Israel kita akan dijemput. Bahkan orang Israel sendiri yang menyembah Yesus juga naik. Tapi kan banyak orang Israel yang masih hidup dalam perjanjian lama, Taurat, yang masih tidak mau menerima Yesus, itu akan tertinggal. Dan kita yang menerima Yesus, yang sungguh-sungguh akan diangkat. Karena janji Tuhan, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu sudah terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, bahagialah bahwa penyelamatan Tuhan sudah dekat. Ya, jadi kita tahu bahwa pada saat mereka menyerang Israel semua, nanti Tuhan akan datang di awan-awan untuk menjemput kita. Karena setelah itu akan bom-bom nuklir, penghancuran dunia besar-besar yang terjadi. Dan Tuhan tidak mau anak-anaknya terkena penghancuran.
maka Tuhan akan selamatkan kita di awan-awan, disimpan di sana kita. Yuk kemudian ayatnya. Terus kita lihat nih Daniel ya. Saya langsung bahas ke Daniel karena berkenaan dengan itu. Pada waktu itu akan muncul Mikael, memimpin besar itu akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Jadi kalau kita punya Tuhan, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan dan kita akan terluput. Ingat ya. Jadi pada saat rapture nanti Michael yang akan guide kita. Pada saat kita terbang di atas, memang iblis diem. Lihat kamu terbang diem. Enggak mau, dia pengen meraih kita kembali. Jadi pada saat kita terbang ke awan-awan akan muncul Michael, pemimpin besar akan mendampingi kita, ya. Jadi supaya kita sampai kepada Tuhan, ya. Terus tetapi banyak di antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah. Jadi orang yang mati dalam Kristus itu disebut Tuhan tidur. Jadi kalau ada orang mati, orangnya itu baik sekali, enggak apa-apa, nanti kita ketemu lagi. Karena Tuhan membilang bahwa orang itu tidur. Tetapi banyak di antara orang yang telah tidur dalam tebu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan. Kenapa? Orang yang hidup dalam Tuhan akan langsung bangkit diangkat di awan-awan, menerima perjamuan kawin anak domba. Tetapi orang yang mati nanti yang sebagian diangkat untuk dihakimi di pengadilan tahta putih. Yang dihakimi di pengadilan tahta putih itu orang yang tidak diangkat pada masa rapture, tetapi disimpan Tuhan pada zaman akhir. Ya, jadi semua yang mati nanti akan dibangkitkan. Yang mati dalam Kristus dibangkitkan dulu, yang mati tapi tidak dalam Kristus dibangkitkan nanti belakangan untuk diadili. Tetapi orang-orang yang hidup dalam Kristus tidak lagi mengalami penghukuman atau penghakiman di dalam Kristus kalau dia berjalan dalam roh bukan dalam daging, ya. Terus kita lihat banyak dari antara orang yang telah tidur di dalam tubuh akan bangun, sebagian mendapat hidup kekal. Hidup kekal itu yang ikut rapture. Pada saat rapture dia ikut dibangkitkan. Dan sebagian mengalami kehinaan dan kengerian. Yang sebagian lagi disimpan pada saat dia dibangkitkan dalam pengadilan tahta putih. Kemudian orang-orang bijaksana bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Jadi setiap orang yang menuntun sesamanya dalam kebenaran, dia akan seperti terang yang bercahaya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikan segala firman itu, meteraikan kitab itu sampai akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ya, jadi kita lihat pada saat di bawah perang, Yerusalem dikepung, dijajah, diinjak-injak oleh negara, Tuhan sudah mempersiapkan penyelamatan. Kita akan naik. Ini tidak lama loh, sebentar lagi ya. Persiapkan kita ya. Jangan sampai dengan keadaan sekeliling kita membuat iman kita gugur, sayang. Yuk kita lanjut. Kemudian aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usia, pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, berseribu kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa-laksa berlaksa-laksa di hadapan. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukanya kitab-kitab. Jadi orang yang mati nanti akan diadili oleh Tuhan, dibuka kitab-kitab. Kamu sudah melakukan perintah Tuhan belum? Di dunia, apa yang aku perintahkan sudah dilakukan belum? Belum. Ya, nanti kamu akan diadili. Jika kau mencintai Tuhan, kau akan melakukan perintah Tuhan. Yuk, lanjutnya.
Tapi aku terus melindaknya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya sampai binatang itu bunuh. Apa yang terjadi dengan antikris? Tanduk itu, tanduk berkuasa, tapi apa terjadi? Tanduk itu akan dibunuh. Antikris yang menyebabkan penyimpangan worship itu penyembahan akan dibunuh. Tubuhnya dibinasakan, diserahkan dalam api yang membakar. Jadi Antikris dikasih kekuasaan 3,5 tahun, habis itu dibunuh sama Tuhan. Ingat, kekuasaan binatang yang lain dicabut. Binatang lain, kekuasaan binatang lain tadi apa? Mesir, apa? Iran, apa tadi? Yang tadi saya sebutkan 7 kepala tadi, kekuasaan binatang-binatang itu dicabut sama Tuhan. Ya, aku terus terus kekuasaan binatang yang lain dicabut. Jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dalam awan-awan dari langit seorang anak manusia dari awan-awan. Jadi Tuhan datang ke awan-awan kepada yang lanjut usianya, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bahasa mengabdi kepada Yesus. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, tidak akan lenyap. Kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi setelah Antikris dihancurkan dan negara-negara yang melawan Tuhan, yang tidak mengenal Allah, diambil kekuasaannya, maka Tuhan akan datang di awan-awan bersama dengan yang lanjut usia. Berarti ini sudah Armageddon. Yang ini Armageddon, yang tadi rapture, yang ini Armageddon. Kenapa? Karena kekuasaan binatang dicabut, Antikris dihancurkan, baru Tuhan bersama-sama datang dengan Allah Bapa untuk memberi kekuasaan kepada Tuhan Yesus kita untuk memerintah di bumi ini. Ya, luar biasa. Ini adalah skenario daripada Tuhan, apa yang terjadi di akhir zaman, dan tidak bisa didoakan, tidak bisa, karena harus nubuat, harus terjadi. Kita sebagai jemaat, kita sebagai pendengar firman, kita harus berjaga-jaga bahwa keselamatan kita sudah hampir dekat. Apakah engkau layak diangkat? Apakah engkau namamu tercatat dalam kitab kehidupan? Itu yang diangkat. Ya, habis ini apa? Oke, habis ini sekali ya. Lalu kudekati salah seorang dari mereka berdiri di sana dan meminta penjelasan kepadaku. Binatang besar yang 4 ekor itu adalah 4 raja yang muncul dari bumi. Tadi aku bilang 4 raja, binatang besar. Sesudah itu orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan. Jadi sesudah itu orang kudus, orang-orang yang diangkat di awan-awan, yang rapture itu akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan sampai selama-lamanya. Makanya kalau bilang kamu imam-imam dan raja-raja. Kenapa? Karena pemerintahan di dunia ini akan diberikan kepada orang-orang yang rapture tadi. Dan lalu aku ingin mendapatkan penjelasan tentang binatang yang keempat, yang berbeda dari segala binatang lain-lain, sangat menakutkan, dengan gigi besinya, gigi kuku tembaganya melahap dan meremukkan dan menginjak sisanya dengan kakinya. Dan tentang 10 tanduk yang pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yaitu tanduk yang mempunyai mata dan mempunyai mulut yang menyombong, dan tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk. Yang lebih besar rupanya dari tanduk itu. Jadi kita tahu bahwa pemerintahan ini memang sudah dinubuatkan Tuhan akan terjadi di akhir zaman, dan kita sudah sampai di sini, final empire, dan final empire sama. Jadi apa yang lihat di kaki sama dengan apa yang dilihat di sini. Jadi kita sudah sampai di sini, sudah sampai di kaki-kaki, dan 10 raja sudah terbentuk, kakinya sudah utuh. Tinggal sebentar lagi akan keluar Antikris menjadi 11, 3 raja habis, baru Tuhan datang. Sebelum itu, kayak aku bilang, sebelum itu Tuhan datang. Karena Antikris, setelah Antikris diberikan kuasa untuk memerintah dunia, itu orang-orang Kristen mulai akan dianiaya, ya. Jadi kita harus bersiap-siap. Jadi Tuhan
sudah mau datang. Jadi ingat, jangan sampai kita hanya mencari materi-materi tapi lupa. Karena semua ini pada saat perang dunia terjadi, perang dunia 3 terjadi, semua akan habis. Tidak ada yang tersisa. Uangmu, internet mati. Kalau internet mati kamu bisa ngambil duit gak? Gak bisa. ATM gak bisa. Bank gak bisa. Internet mati, semua hancur, bank-bank hancur, dan apa yang kamu kumpulkan di dunia sia-sia. Karena penyelamatan datang dari rapture. Selama kamu hidup di dunia tidak ada keselamatan. Kenapa? Karena pada penyelamatan datang pada saat Tuhan menarik kamu keluar dari bumi. Itu adalah rapture ya. Itu adalah rapture, menarik engkau keluar dari bumi, itu penyelamatan. Pada saat engkau tetap tinggal di bumi, itu engkau masih ada di masa pemerintahan Antikris, dan kau harus kompromi, seperti harus kompromi kalau mau hidup. Tapi kita harus seperti Daniel, kita harus seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak kompromi dengan sistem dunia. Nah, kami percaya, karena apapun kalau kita tidak kompromi dengan sistem dunia, apa rewardnya? Orang-orang kudus akan menerima pemerintahan. Kalau kita tidak kompromi dengan sistem dunia, tapi kalau kita kompromi dengan sistem dunia, kita akan menjadi salah satu dari mereka, dan kita sendiri akan dihancurkan oleh Tuhan. Kita akan menjadi musuh Tuhan. Ya, mari kita sungguh-sungguh dalam beribadah. Masih lanjutkan, besok masih ada aja lihat. Loh, bisa ada. Ini adalah tentang tanduk kecil. Masih ada ten horn dari masih ada. Jadi saya lanjutkan minggu depan untuk lebih jauh apa yang terjadi di akhir zaman ini supaya kita tahu bahwa saatnya udah dekat. Yuk.